Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan channel Bamir Witles. Kali ini admin akan membahas materi dari kitab Bahaya Lisan pada bab yang pertama, Ghibah dan Namimah bagian kelima. Tema pembahasan, hukum mendengarkan ghibah menurut Islam. Hukum mendengarkan ghibah menurut Islam. Ghibah atau sering kita sebut menggosip adalah perbuatan menggunjing atau menceritakan keburukan orang lain yang bisa dilakukan dalam bentuk ucapan, tulisan, isyarat, bahkan kedipan mata. Salah satu cara memelihara hati dan cara memelihara akal dalam Islam adalah dengan tidak melakukan ghibah karena melakukan ghibah sudah jelas diharamkan. Lalu bagaimana hukumnya jika mendengarkan ghibah? Simak penjelasannya. Sebagai seorang mukmin, hendaklah kita menjauhkan diri dari perbuatan atau perkara yang tidak ada manfaatnya untuk dunia dan juga akhirat, atau bahkan dapat menjerumuskan diri dalam perbuatan dosa karena semua perbuatan kelak pasti akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah berfirman, "Dan janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak mengetahuinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati itu semua akan dimintai pertanggungjawaban." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Oleh karena itu, sebaiknya sebagai seorang mukmin kita menghindari melakukan maupun mendengarkan ghibah, karena sesungguhnya ghibah merupakan perbuatan yang sia-sia dan dapat menjerumuskan kita. Hal ini juga diperkuat dalam dalil berikut ini. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak bermanfaat, mereka berpaling daripadanya dan mereka berkata, "Bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu, kesejahteraan atas dirimu, kami tidak ingin bergaul dengan orang-orang jahil." Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 55. Sebagaimana disebutkan pula dalam ayat yang lain. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 3. Segala yang kita lakukan dalam hal perbuatan dan ucapan baik atau buruk di dunia ini tentu Allah mengetahuinya, sebagaimana Allah berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Al-Quran Surah Qaf ayat 18. Ghibah termasuk perbuatan yang sangat buruk, sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai berikut. Ketahuilah, bahwasanya ghibah adalah seburuk-buruknya hal yang buruk, dan ghibah merupakan keburukan yang paling tersebar pada manusia, sehingga tidak ada yang selamat dari ghibah ini kecuali hanya segelintir manusia. Tuhfatul Ahwadzi 63. Selain itu Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Azkar juga mengatakan bahwa ketahuilah bahwasanya ghibah itu sebagaimana diharamkan bagi orang yang menggibahi, diharamkan juga bagi orang yang mendengarkannya dan menyetujuinya. Sehingga, haram hukumnya bagi umat muslim yang melakukan, mendengarkan, maupun menyetujui ghibah tersebut. Wajib bagi siapa saja melarang seseorang yang mulai menggibah, tetapi jika takut kepada orang tersebut maka dia wajib meninggalkan majelis tempat gibah itu apabila memungkinkan. Namun, jika tidak memungkinkan baginya untuk meninggalkan tempat tersebut, maka wajib baginya mengingkari gibah tersebut dengan hatinya. Apabila mampu mengingkari dengan lisan maka wajib baginya memotong pembicaraan ghibah tersebut dengan topik lainnya. Kitab Al-Azkar, jika tidak dilakukan maka sama saja dengan berbuat maksiat atau dosa. Seperti halnya, ketika lisannya berkata, "Diamlah," tetapi hatinya masih ingin terus melanjutkan ghibah tersebut, maka ia pun berdosa. Oleh karena itu, harus benar-benar membenci atau mengingkari ghibah dengan hati. Terkadang di keadaan yang sesungguhnya, kita menjumpai majelis yang terdapat pembicaraan ghibah dan tidak mampu mengingkari dan juga tidak mungkin meninggalkannya. Hal yang bisa dilakukan ketika keadaan seperti ini adalah dengan cara berzikir kepada Allah dalam hati dan juga lisannya yang juga akan mendapat pahala.
Atau bisa juga memikirkan hal lain untuk melepaskan diri agar tidak mendengarkan gibah tersebut. Haram bagi siapa saja istima, atau mendengarkan dan isgo, atau mendengarkan dengan seksama pembicaraan gibah yang ada di majelis tersebut. Hanya Allah yang Maha mengetahui segalanya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Akhir kata, kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.